في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة Dalam menghafalkan Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, kita perlu menambahkan sedikit waktu dan keseriusan. Ini merupakan salah satu kaidah penting dalam menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla. Dalam menghafalkan, jangan bilang saya tidak punya waktu. Saya akan menghafalkan 10 ayat. Jangan jadikan hafalan Al-Quran dalam diri Anda sebagai sesuatu yang sekunder. Al-Quran itu mulia, jangan berikan hanya dari kelebihan waktu. Semua orang bisa bilang tidak punya waktu. Saya bisa pastikan dan saya yakin sebagian besar kita sebenarnya punya waktu, tapi kita terkadang menipu diri kita sendiri dalam menghafalkan Al-Quran. Dan sekarang saya akan berikan sebuah permisalan yang sangat sederhana. Anda tidak punya banyak waktu, Anda sibuk, harus masuk kantor, punya banyak anak, cucu, dan Anda sakit. Misalnya Anda sakit gula atau jantung. Anda ke dokter dan dia bilang Anda harus mengkhususkan waktu untuk jalan kaki. Minimal sehari 1 jam Anda harus jalan kaki. Dan karena kesehatan adalah prioritas, Anda pasti akan mementingkannya. Meskipun Anda tidak punya waktu, Anda akan berusaha untuk meluangkan waktu demi kesembuhan penyakit Anda. Demikian juga dengan Al-Quran yang kita cintai. Anda ingin menghafalkannya. Anda juga tahu bahwa Allah Rabbul Alamin akan memberikannya pada Anda. Karena itu, luangkanlah waktu untuk menghafalkan kitab Allah Azza wa Jalla. Ada yang bernama Abu Sholih yang sudah cukup tua. Suatu hari dia ingin menghafalkan Al-Quran, tapi dia tidak punya waktu. Kemudian dia merasakan bahwa dia harus menghafalkan kitab Allah. Dia merasa bahwa hal itu sangatlah penting. Tahukah Anda bagaimana dia meluangkannya? Selepas jam kantor, dia tidak menyetir sendiri. Dia bilang dia mempunyai seorang supir, dia duduk di belakang. Kemudian, selama setengah jam dia menghafalkan 1 atau setengah halaman. Dia melakukan itu terus dan selalu bertambah. Sampai akhirnya dengan cara ini, dia bisa menghafalkan Al-Quran. Bagaimana dia bisa? Karena dia memprioritaskannya. Al-Quran adalah sangat mulia. Khususkan waktu Anda. Allah akan menjelaskannya pada Anda. Selamat berjumpa dalam menghafal Al-Quran Al-Azim. Sekarang saya akan menjumpai seorang remaja di Mesir. Dia kehilangan penglihatannya saat dia berumur 4 tahun. Setelah itu, sesuai arahan orang tuanya, dia memilih menghafalkan Al-Quran hingga dia bisa menghatamkannya. Kalian bisa belajar dari Mu'adz bahwa setiap keseriusan pasti akan ada hasilnya. Hari ini, kami melakukan perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan. Tapi kami mendatangi sebuah tempat yang memang pantas untuk mendapatkan kunjungan. Barakallah. Kami berada di sebuah tempat di Syarqiyah, Jazirah Sa'adah. Apa kabar Mu'adz? Alhamdulillah. Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Saya sekarang di Jazirah Kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan yang cukup besar bisa duduk bersamamu. Alhamdulillah. Baik, saya Mu'adz. Iya. Saya ingin tahu kisahmu terhadap Al-Quran kitab Allah. Kamu mulai saat kamu 6 tahun. Saya ingin tahu ceritanya. Memang waktu memulainya aku merasa berat sekali. Tapi aku tahu bahwa di akhir akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang manusia. Dan juga di akhirat, insya Allah itu akan menjadi syafaat untukku. Untungnya ayah dan ibuku selalu sabar. Aku pun berusaha bisa melakukannya dan menanggung semua kesulitan. Aku tidak pernah meremehkan walaupun aku sedang sakit. Dia ke sekolah setelah subuh dan pulang sekolah langsung belajar Al-Quran. Kami selalu mengulang-ulang sebagian materi pelajaran yang pokok. Awalnya kami setiap hari 2 juz, misalnya di pagi hari atau di sore hari. Tapi dia bilang, "Ibu, aku akan kelelahan." Ya, aku bilang, kalau begitu kita mulai dengan Al-Quran saja dulu. Insya Allah lelahmu hilang. Kami terkesan dengan Maulana Syekh Jamal Said. Beliau tinggal di kota Sekasih.
beliau menyambut kami, ya semoga Allah membalas kebaikannya. Jaraknya kalau dari sini sekitar 10 sampai 12 kilo. Oh ya, saya juga dengar bahwa kamu datang ke tempatnya Syekh ya, dengan sepeda motor. Iya. Naik motor bersama ayahmu. Kemana itu? Hah? Iya, kami menuju sebuah tempat di kota Zakazik. Iya. Tempat itu dikenal dengan nama garasi bis. Iya. Iya. Namanya garasi bis. Kira-kira berapa itu jaraknya? Dengan motor? Iya. Iya, kira-kira 45 menit. Oh ya, Masya Allah. Iya. Itu pasti sangat jauh. Dia duduk di belakang dan saya di depan menaruh sebuah kertas yang merupakan catatan hafalan Quran yang tentu saja saya tidak hafal semuanya. Jadi saya tulis dan saya tempelkan di depan. Sambil dia menghafal, saya membetulkan bacaannya. Jadi perjalanan kami tidak ada waktu yang terbuang. Syekh meminta kami untuk mengulang hafalan. Apabila Mu'ad salah dalam tajwid atau harokat, beliau meminta Mu'ad datang lagi. Benarkah Syekh Mu'adz bahwa kamu harus datang ke Syekh pada bagian yang harus dimurajaah, 1 juz misalnya? Oh, iya. Kemudian kamu salah lagi? Iya. Itu bagaimana? Iya, apa yang terjadi? aku harus datang lagi. Pemirsa, perlu Anda tahu bahwa Syekh Mu'adz pergi ke Syekhnya, bukan Iya, benar. didatangi. Dan Syekhnya tidak tinggal di samping rumahnya. Iya. Dia yang pergi menuju ke rumah Iya, Syekhnya, dan bayangkan jaraknya cukup saat itu jauh. aku pergi ke Syekh. Begitu? Di separuh Al-Quran yang pertama, coba tebak berapa lama aku lakukan? Berapa lama? 3 hari. 3 hari seminggu? Iya, 3 hari saja seminggu. Oh ya. Aku mencari waktu senggang beliau. Bahkan awalnya hanya 2 hari saja. 2 hari. Iya, 2 hari saja. Kemudian dia banyak memberhentikan aku pada makna-makna tertentu. Dia juga cukup keras. Apa? Kadang-kadang aku hanya diberi 1 ayat saja. Bayangkan, 1 ayat saja. 1 ayat. 1 ayat? Iya, 1 ayat. 1 ayat dengan jarak yang jauh seperti Demi itu? Allah, aku hanya 1 ayat saja. Allahu Akbar. Kadang-kadang aku tidak punya kesempatan bermain. Iya. Tapi saya dengar kamu ini sedikit ajaib. Iya kan? Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat Iya. ini. Iya, termasuk penglihatan ini. Aku selalu bersyukur kepada Allah. Dalam sholat aku berdoa kepada Allah untuk tidak mengembalikan penglihatanku. Kamu berdoa seperti itu? Iya. Kenapa? Aku berharap semoga nanti pada hari kiamat menjadi hujah di hadapan Allah, agar Allah ringankan sebagian dari siksanya. Aku berdiri di hadapannya dalam keadaan takut. Aku akan memintanya. Dia bertanya, apa yang engkau lakukan terhadap Al-Quran? Aku berharap dia memasukkan aku dalam rahmatnya. Dia akan memasukkan dalam rahmatnya siapapun yang dia kehendaki. Dia telah memberikan karunia Al-Quran ini kepadaku. Aku bersyukur. Kalau ingin pergi ke suatu tempat, aku bisa pergi sendiri. Di saat-saat seperti itu, saya teringat kondisi kebanyakan kaum muslimin yang tidak perhatian dan malas dalam menghafalkan Al-Quran. Ya Allah, alasan apa yang akan mereka berikan di hadapan-Mu, ya Allah? Alhamdulillah atas segala keadaan yang ada. Masya Allah. Syekh Mu'adz, saya tahu kamu menyimpan nasihat dari Ibnu Qayyim. Iya. Apa Ibnu nasihat itu? Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah Allah menutup satu pintu untuk hambanya, kecuali dia akan Iya. bukakan untuknya 2 pintu kerahmatan. Kamu tidak marah ketika kamu tidak bisa main tidak dengan sama teman-teman sekali. kamu? Dulu, waktu aku masih kecil, Oh, jadi sekarang tidak aku lagi? marah karena mereka. Tapi sekarang, alhamdulillah, Iya. aku tidak pernah marah lagi. Karena ini adalah takdir dan ketentuan dari Allah. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah uji dengan 2 kekasihnya kemudian dia sabar, maka Allah akan menggantikan untuknya surga. Kita meminta kepada Allah agar kita termasuk orang yang mewarisi surga Firdaus. Allahumma amin. فرت همومي وانشرح قلب مهموم لما تليتك كل الأحزان فرت يا محكم القرآن يا مسك ختوم أنفاسي من دونك
أبد ما استقرت فرت همومي وانشرح قلب مهموم Sangat penting jika Anda ingin menghafal Al-Quran, Anda menggunakan hanya satu mushaf. Jangan setelah satu juz misalnya Anda berganti mushaf, karena mushaf Al-Quran ini banyak sekali cetakannya dan gaya cetakannya berbeda. Ketika saya meminta Anda untuk hanya menggunakan satu mushaf, Anda bisa saja menanyakan sebabnya. Semua Quran sama kan? Begini, ketika Anda membuka sebuah cetakan Al-Quran, Anda melihat dan akan terekam dalam ingatan Anda akan mengingat tempat ayatnya. Dan misalnya ketika saya menghafal Al-Quran, saya tahu dalam surat Al-Fusilat disebutkan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Saya tahu itu tempatnya ada di sebelah kiri atas. Kemudian ayat Wal ladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. dalam surat Al-Furqan saya tahu ada dalam posisi yang sama. Inna lil muttaqina mafaza. Ada surat Naba di sebelah kanan atas. Maka demikian, bayangan Anda pada sebuah mushaf tentang ayat Al-Quran, dalam cetakan yang lain posisi ayatnya akan berbeda. Beda mushafnya akan berpengaruh pada hafalan Anda. Dan ini perkara yang akan membantu Anda menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saya akan menyarankan menggunakan mushaf Madinah yang bersalah Majma' Malik Fad, yang berwarna hijau dan kuning. Kenapa saya berikan saran seperti itu? Karena cetakannya jelas Masya Allah. Kedua, setiap halaman dimulai ayat baru dan berakhir ujung ayat. Berbeda dengan kebanyakan cetakan-cetakan yang lain. Yang ketiga, satu juz lengkap terdiri dari 20 muka halaman. Yakni satu juz 20 muka halaman. Dengan demikian memudahkan untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini poin penting yang bisa membantu Anda. Jadi sediakan satu mushaf khusus untuk menghafalkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini saya bersama dua orang hafiz yang telah lulus dari Madrasah Al-Jami Al-Ahdar, Syekh Wali Hafizallah. Syekh Wali Hafizallah, bagaimana kisah Anda bersama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya mulai menghafal Quran saat usia 8 tahun dan saya bisa menghafalnya dalam usia 10 tahun. Masya Allah, tabaraka rahman. Sebagaimana saya katakan di muka bahwa perjumpaan kita ini adalah para hafiz yang istimewa. Bukan sekedar hafal, tapi dia menghafal Al-Quran sampai halaman-halaman yang ada di mushaf. Jangan tanya nomor ayat, tapi tanyalah halamannya dan dia akan bisa menjawabnya dengan baik. Sebelum kita mulai, katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillah, insya Allah. Baiklah, kita mulai. Sekarang saya akan mencari halamannya. Halaman 273. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pertanyaan yang lain. Semoga Allah memberkahi hafalanmu. Sekarang halaman 401. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. Syekh Wali, bagaimana Anda bisa sampai menghafal Al-Quran seperti ini? Masya Allah, ini benar-benar tidak mudah. Saya juga menghafal Quran, tapi saya tidak bisa seperti Anda. Masya Allah, tabaraka rahman, Anda bisa menghafal dengan halaman mushaf. Bagaimana caranya? Mulanya saat saya ingin menghafalkan Al-Quran, saya melihat halamannya. Kemudian ternyata terekam dalam benak saya. Para ustadz saya mengatakan bahwa ini adalah nikmat yang cukup besar dan kekhasan yang sangat unik. Dahulunya saya tidak mengerti kalau ini adalah kekhasan yang ada pada diri saya. Halaman 451.
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. أحباب في الجنة تحيتهم سلام، حفظ شرفهم كلام رب الأنام، بيرتلوا في الليل وأطراف النهار، يا رب تجعلهم مع السفر الكرام. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب، من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا